ini kita sedang berada di The Surosowan, Hotel Royal Krakatau di Cilegon. Jauh banget ya Pak Darli syutingnya kali ini. Yes. Tapi kita kan lagi liburan. Oh ya, liburan. Healing. Itu dua yang lain kemana? Melin sama Sandra? Lagi ada halangan, jadi nggak bisa. Nggak bisa ikut liburan dia sama kita ya? Jadi kita sekarang berdua doang nih Pak. Oke. Perdana kali ini. Nah sekarang aku pengen bahas soal yang pembangunan PLTA. Itu kan dikasih waktu sama pemerintah untuk membangun itu dalam waktu 1 tahun. Sedangkan menurut para infrastruktur, engineering, dan insinyur itu kalau dikasih waktu hanya 1 tahun, itu kan harus dikerjakan selama 24 jam. Proyeknya? Iya, baru membangun bisa selesai, infrastrukturnya nih? Iya, baru bisa selesai dalam 1 tahun. Nah itu pas mau piling kan kemungkinan ada potensi demo dari warga sekitar karena kan berisik. Itu menurut Pak Darli kayak gimana sarannya? Oke, berarti di pembangunan PLTA, berarti kalau PLTA itu biasanya di bibir pantai, ya gitu ya, karena kita butuh pembangkit listrik tenaga air. Betul. Terus waktu durasi yang diberikan 1 tahun, dengan waktu durasi 1 tahun, maka menurut perhitungan para ahli sesuai dengan bidangnya, mereka harus melakukan pekerjaan selama 24 jam sehingga 1 tahunnya tercapai. Gitu ya. Maka yang pertama adalah yang perlu kita lakukan supaya kita terhindar gitu ya dari potensi demonstrasi dari masyarakat. Kita harus dulu identifikasi dulu permasalahannya, Rizka. Permasalahan apa nih? Oke, dia berarti kan mau piling. Ya. Piling itu kan berisik, gitu ya. Berarti identifikasi masalah apa yang akan ditimbulkan atas berjalannya proyek ini. Ya. Itu kita identifikasi dulu. Pertama, pasti berisik kan? Betul. Terus kedua, ada getaran tuh karena piling tuh, jedeng. Terus ada debu pastinya. Ada debu terus akan menimbulkan potensi orang kena gangguan saluran pernapasan atau sering disebut ISPA, gitu ya. Terus pasti orang kenyamanannya mau tidur terganggu, oke? Anak-anak mungkin kesehatannya akan menurun, nggak bisa tidur siang dan segala macam, bahkan orang tua, gitu ya. Nah kalau kita lihat ini, pertanyaannya ini saya balik nih pertanyaan ke Rizka, gitu ya, sebelum saya lanjut menjelaskan. Kalau tetap dijalanin, kira-kira ini jadi potensi demo nggak masyarakat? Kemungkinan ada potensi demo pasti. Nah, berarti dengan cara kita pertama adalah sebagai risk management konsultan. Pertama kita identifikasi masalahnya, kita buat pemetaannya, lalu kita cari solusinya. Setelah solusinya kita diskusikan, setelah ada beberapa kali kita lakukan diskusi, lalu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, lalu baru kita eksekusi. Kalau eksekusi kayak gitu, ada kemungkinan nggak kalau masyarakat sekitar kayak dipindahkan sementara dulu? Ya ada, makanya itu tadi waktu kita sudah mengidentifikasi permasalahannya apa gitu ya, kita bikin skenario. Kita skenario ini sebaiknya apa? Yang sudah pasti nih, nggak mungkin proyeknya bisa berjalan dengan kondisi berisik tadi dan segala macam getaran. Berarti satu-satunya cara adalah melakukan relokasi terhadap masyarakat. Karena kamu mau kasih apapun, berisiknya tetap ada, getarannya tetap ada, debu tetap ada. Berarti potensi demo tetap ada. Maka project management harus menawarkan kepada masyarakat sekitar untuk direlokasi, gitu ya. Nah, cuman relokasi belum selesai tuh. Belum selesai tuh. Bukan cuma itu doang ya? Bukan cuma itu doang, karena relokasi ada gangguan baru yang timbul. Apa tuh? Berisiknya hilang, getarannya hilang, debunya hilang gitu ya. Hal baru yang timbul adalah kenyamanan yang terganggu. Oh, istilah kamu mungkin sekarang PW ya, posisi enak gitu ya. Karena kan tadinya dari rumah terus dipindahin tempat gitu baru gitu ya. Itu kenyamanan terganggu. Maka project manajemen harus mikir lagi, mengkompensasi kenyamanan yang terganggu tadi apa nih yang perlu kita berikan. Gitu. Misalnya kita berikan apa? Begitu Anda direlokasi, maka listrik dan air Anda selama 1 tahun ini masyarakat sekitar kita kasih gratis. Terus apa lagi dia yang terganggu? Dari lokasi kerjanya dia yang tadi di rumah sini ke lokasi kerja lebih dekat semakin jauh. Kita siapkan transportasi shuttle gitu ya. Nah jadi dengan kata lain dengan seorang security risk management konsultan membuat sebuah ilustrasi gitu ya
setelah identifikasi masalah, makanya selalu kalimat saya nih, saya pernah bilang juga sama kamu Rizka, put yourself on other people's shoes. Betul. Jadi pada saat kita mau menyelesaikan sesuatu, tempatkan diri Anda di posisi dia. Betul. Jadi pada saat si konsultan ini mau ngebangun proyek, tempatkan kita jadi masyarakat. Ya. Sehingga kita ngerasain. Bagaimana rasanya jika Yes. kita di situ gitu. Sehingga kamu punya empati. Betul. Dari empati itulah kamu akan punya jawaban-jawaban solusi Betul. untuk penyelesaian atas kemungkinan masalah yang akan ditimbulkan. Berarti urutannya sebelum melakukan benar-benar proyeknya jalan harus ngomong ke masyarakat dulu ya. Sosialisasi. Jadi mereka relokasi dulu. Oh belum. Baru dikerjain gitu kan? Baru setelah relokasi baru pengerjaan. Iya, setelah Makanya relokasi. tadi tahapannya identifikasi masalah. Terus habis identifikasi masalah kita cari solusinya. Ya. Oke, itu what if-nya banyak tuh. Bagaimana jika, kalau begini, bagaimana. Iya, Itu yang iya. saya bilang kita harus bikin skenario dulu tuh. Betul. Oke, udah selesai. Oke, ini kan akan muncul lagi nih. Udah selesai misalnya, bagaimana jika jawabannya sudah ketemu. Kan manajemen harus duduk lagi. Kenapa? Akan ada sejumlah anggaran, susun anggaran. Ya. Oke, worth it atau tidak worth it untuk dikerjakan. Udah selesai gambarannya, sudah what if-nya, bagaimana jika kalau di dunia security itu sudah terjawab semua. Oke, maka siapa yang akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Bagaimana bentuk mensosialisasikannya? Jadi sosialisasi bukan hanya ngumpulin masyarakat, ngomong-ngomong, enggak. Nah, pada saat sosialisasi seorang security manager atau project management itu harus mampu mendeliverable, menyampaikan, mentransfer apa yang tadi kita bahas tadi itu. Ya. Oke? Sehingga pada saat kita memberikan sosialisasi itu tidak menimbulkan sebuah potensi gangguan baru. Karena kalau timbul sebuah potensi gangguan baru lagi, maka ini berkepanjangan, proyek akan terganggu. Betul. Gitu loh. Berarti kelanjutannya apa? Anggaran udah selesai. Berarti tiba saatnya kita sebelum berelokasi nih, Ya. kita melakukan sosialisasi. Nah, di sosialisasi biasanya banyak nih ya orang-orang yang dalam tanda kutip gitu ya. Aji mumpung gitu. Satu, cari aji Oke. mumpung. Ya. Nge? Karena katanya kan di mana ada gula di situ ada semut gitu ya. Orang pasti datang, namanya ada proyek gitu ya. Itu satu. Terus kedua, ada orang-orang yang memang memanfaatkan kondisi. Oke, orang-orang yang dalam tanda kutip lah memanfaatkan, mereka melakukan cipta kondisi. Supaya apa? Supaya potensi demonya gede, supaya terjadi ini, itu, dan segala macam. Supaya proyek akhirnya keluar sejumlah uang, maka ini perlu dipertimbangkan. Nah, sosialisasi adalah hal yang tidak boleh salah. Sedikit pun. Karena begitu sosialisasi salah, ini beban biayanya akan meningkat. Berarti sosialisasi itu termasuk krusial ya Pak? Yes, momen krusial. Oke. Karena kalau sosialisasinya kamu bisa selesai dan tuntas, sisanya udah tinggal nurusin yang rencana kerja tadi tuh, tinggal Ya, di follow ya. up tuh. Berarti dalam rencana kerja itu ditulis juga beberapa resiko yang mungkin terjadi ya? Yes. Oh. Nah, makanya orang yang akan memaparkan sosialisasi harus memiliki kemampuan mass communication, komunikasi massa. Ya. Oke? Terus orang yang mampu juga mengontrol emosinya. Ya. Ya, karena nanti kadang-kadang ada nih yang nanya itu dia terpancing, Iya. ya, namanya manusia dengan egoisme segala macam. Apalagi jangan taruh orang yang temperamen, ini malah suasana akan jadi chaos. Nanti akan kalau jadi udah berantakan. ricu kemungkinan proyeknya nggak akan jalan malah ya? Ya, kalau proyek, Atau ditunda? kalau pemerintah namanya proyek tetap akan jalan pasti. Cuman kan ada penundaan. Iya. Kalau penundaan berarti target yang tadi direncanakan pemerintah 1 tahun kan gagal. Akan mundur ya? Nah, kalau saya melihat berarti kegagalan project management dalam menyusun rencana kerja. Itu biasanya siapa tuh yang ngomong? Kayak Nah, pimpinannya tergantung. gitu? Oke. Boleh project manajemennya orang nomor 1 projectnya atau konsultan keamanannya. Oke, karena keamanan harus terlibat gitu ya. Tergantung tuh. Nah, kalau misalnya project manajemennya lebih ke arah dia kuat mengkomunikasikan in technical matters, dia misalnya tidak kuat berkomunikasi in communication skillnya katakan kurang,
Ya harus cari konsultan keamanan yang mampu mendeliverable. Ya. Yang hal tadi untuk kita sosialisasi gitu loh. Saya pernah ngelakuin hal itu, Rizka. Oh iya? Iya, saya ciptakan itu kondisinya dan orang yang tadinya biasalah di luar sana kan ceritanya ini macam-macam nih. Ya. Oke, ini proyek begini-begini. Pertama kita akan ada gangguan. Kita akan berisik ini cita-cita tadi identifikasi masalah tadi tuh. Ya. Itu semua dilempar lagi kepada masyarakat gitu ya. Terus apalagi yang disampaikan, wah ini akan ada orang pekerja dari luar daerah. Kita penduduk setempat, penduduk lokal tidak diberikan kesempatan kerja. Ini memang isu-isu yang dilemparkan. Oh ini desas-desus dari warga sekitar gitu? Memang isu yang dilemparkan sejumlah orang yang memang suasananya kepengen chaos. Nah nanti mereka juga yang akan hadir sebagai orang yang menyelesaikan masalah dengan sejumlah uang. Nah pada saat sosialisasi itu resiko-resiko yang akan terjadi itu juga disampaikan ke masyarakatnya Pak? Sampaikan, nggak boleh ada pada saat sosialisasi yang ditutupkan. Nah, berarti transparan ya? Transparan. Nah cara nyampaikannya ini dibutuhkan namanya seni berkomunikasi. Itu kan rame kan? Rame masyarakat semua. Bukan cuman petinggi-petinggi masyarakat doang kan? Kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, lembaga swadaya masyarakat, pihak Muspida, Muspika hadir. Kita nggak boleh salah ngomong. Berat ya? Kalau buat orang yang memiliki jam terbang cukup, memiliki kompetensi yang cukup, sebenarnya nggak ada hal yang berat. Tapi kan kita menghadapi manusia dengan emosi yang berbeda-beda gitu. Makanya tadi kata kuncinya, kamu udah tahu nih, yang buat mereka akan demo tuh apa? Ya. Udah tahu. Ya ini kan supaya mereka tidak menghadapi situasi itu supaya tidak terjadi demo kan? Ya. Udah itu aja jawabannya. Bagaimana kita menyampaikan program? Pertama yang kita sampaikan pada saat sosialisasi, tunjukkan kita memiliki empati. Ya. Bahwa kita menyampaikan program ini, dia tahu kita berada di pihak mereka. Ya. Oke? Pemerintah akan membangun proyek pembangkit listrik tenaga air sekian ribu megawatt, di mana proses pembangunan akan dibutuhkan waktu selama 1 tahun. Dengan waktu 1 tahun, maka proses pembangunan infrastruktur akan dilakukan pekerjaan selama 24 jam dalam 1 hari. Kami tahu, saya tahu masalah yang akan ditimbulkan. Itu kita tunjukin empati. Dan muka aja tuh kelihatan. Pertama, pasti akan terjadi gangguan berisik. Kedua, adanya debu. Ya. Ketiga, mungkin akan adanya penyakit ispa. Nih, gangguan saluran pernapasan itu kan. Lalu ketiga, anak-anak kecil yang akan terganggu. Nggak bisa tidur siang, bahkan orang-orang tua yang tadinya sehat jadi sakit. Ya. Yang sakit mungkin bisa kaget-kaget jantungan gitu ya. Nah, empati itu kita tunjukin dan mereka lihat, oh orang ini tahu ya. Bukan tahu. Merasakan. Orang ini bukan. Apa? Poinnya gini, orang ini mewakili kepentingan kita. Oh iya, menyuarakan. Menyuarakan. Untuk menghindari permasalahan tadi yang sudah kita sepakati, maka kami membuatkan rencana untuk masyarakat yang menghadapi gangguan tersebut direlokasi. Tunjukin lagi empati, akan terganggu. Untuk itu maka kami punya program. Apa misalnya, oh selama Bapak tinggal di sana, oke, listrik air Bapak itu akan kami tanggung. Kami tahu lagi Pak, begitu Bapak direlokasi jarak Bapak ke tempat kerja semakin jauh. Kami siapkan shuttle bus atau truk lah atau apalah namanya, ada kendaraan transportasi. Berarti relokasi jalan tuh. Jalan. Oke. Selesai masalah relokasi. Timbul masalah baru. Apa? Oke. Bahwa untuk melakukan pekerjaan itu kan dibutuhkan tenaga kerja. Iya. Maka ya tawarkan. Tadi kan isu di luar tadi kan ada orang di kompor meleduk nih. Kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Nah, nawarkannya bukan silakan melamar, enggak. Jadi? Oke, itu biasa menurut saya. Tanya Pak RT atau Pak Kepala Desa. Izinkan saya bertanya, warga Bapak berapa kakak? Oke, dia sebutlah 150-200 kakak. Totalnya berapa orang Pak? Katakanlah penduduk desa itu 1000 orang. Gitu ya. Lalu lempar pertanyaan ke beliau, Pak Kepala Desa sudah tahu belum kebutuhan tenaga kerja
untuk menyelesaikan proyek dalam kurun waktu 1 tahun dibutuhkan berapa tenaga kerja. Nah, kita punya kebutuhan tenaga kerja sekian ribu orang. Katakanlah ilustrasinya, nggak usah muluk-muluk lah, katakan saya bilang 5.000 orang misalnya. Oh, Oke? banyak ya? Berarti dengan penduduk Bapak, kalau semuanya mau bekerja, maka ada 4.000 orang, katakan tadi dia 1.000 ya. Ada 4.000 orang Dari akan luar. datang dari luar. Nah, tolong ini jangan dianggap sebagai pendatang haram, Ya. gitu ya. Ya. Bahwa kami juga mengakomodir masyarakat setempat yang mau kerja silakan, namun disesuaikan dengan kemampuannya. Betul. Oke, begitu dia tahu memang kebutuhannya ada tambahan 4.000, oke, biasanya penolakan lagi tuh. Maka kita tunjukin, Pak, dengan hadirnya 4.000 orang pekerja yang akan datang, maka sebenarnya ekonomi di desa Bapak sedang bergerak. Hah? Ekonomi apa? Kok bisa Gini, gitu? Pak. 4.000 orang ini atau 5.000 orang pekerja ini tiap hari butuh makan. Ya. Sehari 3 kali makan. Berarti ada kebutuhan 15.000 piring nasi. Monggo loh Pak, bagi istri-istrinya Bapak yang Masak. yang Iya. jago masak, masak. Dan ini akan dipakai selama proyek ini berjalan. Udah selesai proyeknya menjadi PLTA kan tetap ada pekerja juga. Ya. Oke, mulai tuh kebayang mereka. Wah, ada penghasilan tambahan. Sama kasih tahu lagi, Pak. Mereka ini, orang ini nggak bisa pulang pergi ke rumahnya karena jauh. Mereka butuh kamar tidur. Siapin kamar kos-kosan. Wow, nambah lagi nyiapin 2-3 kamar kos-kosan. Oke. Kan penghasilan tambahan. Makanya kita bilang ini ekonomi akan bergerak. Gitu. Ini roda akan bergerak. Gitu ya. Jadi masyarakat biasanya demo karena ketidaktahuannya. Betul. Maka tugasnya project manajemen melakukan sosialisasi untuk memberitahu sehingga mereka masyarakat bukan lagi sebagai ancaman dan gangguan terhadap project, tapi bagaimana kita membangun namanya community based security. Bagaimana masyarakat mampu menjamin proyek tersebut akan berjalan tanpa gangguan berarti. Ya, malah mendapatkan keuntungan Iya. gitu untuk warga sekitar. Betul. Sama ada tambahan satu lagi nih. Apa tuh? Oke? Ini yang menarik nih. Udah selesai itu semua dia nengok kan baru duit nih. Sama satu lagi Pak Kepala Desa. Bagi warga Bapak yang memiliki remaja putri gitu ya. Mungkin akan ketemu jodohnya dari kota. Masa ada kayak gitu, Pak? Loh, kan pekerja-pekerja itu datang nggak semuanya juga. Ada yang bujangan, ada yang apa. Tapi kan nggak jadi ajang nyari jodoh juga. Bukan Tapi bisa maksudnya. jadi. Maksudnya dengan datang orang itu there is an opportunity, there is a potential gitu ya. Coba kamu perhatiin. Tentara Indonesia. Oke? Di mana tempatnya? Magelang. Coba cek, banyak istri-istrinya tentara orang Magelang loh. Karena lokasi. Oke? Benar. Nah, ya karena apa? Ya karena di kita ini kan terjaga nih. Karena sering ketemu, meminjam istilah orang Jawa tuh witing tresno jalaran soko kulino. Karena seringnya kita ketemu gitu ya. Ada timbul rasa sayang, rasa suka. Kan gak ada salah juga dia ngekos di situ. Akhirnya pacaran sama anak kosnya. Dan akhirnya apa? Buat saya itu sebuah perbaikan keturunan juga gitu ya. Ya. Terjadi kedepannya. mix gitu ya. Mereka pasti akan tersenyum. Itu teredam tuh emosinya. Apa-apa bisa Nah. aja paling gitu jawabnya. Loh, nalar mereka pun akan berpikir karena kita sudah kasih triggernya. Nah yang terakhir, kita kan akan kembalikan lagi masyarakat ke rumahnya. Nah yang terakhir nih Pak, dengan keretakan tadi, oke, maka sebelum Bapak nanti direlokasi kembali ke rumahnya masing-masing, maka kita akan lakukan inventarisir. Perbaikan jalan. Rumahnya dilakukan gitu. perbaikin, rumahnya yang retak diperbaiki, jalan diperbaiki, bahkan kita tawarin. Yang tadinya rumah Bapak cuman putih doang, Mau besok dicat mau nggak? cat pelangi-pelangi Warna juga boleh. Oh. Nah, kira-kira begitu saya jelaskan kayak gitu nih di dalam sosialisasi nih, Nah, Deska, iya. menurut kamu kalau kamu masyarakat ada lagi nggak kamu yang mau marah dan demo ke saya? Harusnya sih nggak ada. Udah ngerasa cukup lah dengan keuntungan-keuntungan seperti itu. Nah, begitu caranya. Jadi semua menyelesaikan masalah tidak butuh dengan kekuatan otot, tidak butuh dengan kekerasan,
namun kita melakukan pendekatan. Iya. Oke, yang paling penting pada saat kenyamanan orang terganggu, maka bagaimana kita mengganti kenyamanan tadi, mensubstitusi itu sehingga reda nih emosinya. Rasanya wajar. Orang mau jedang-jedeng, gue mau tidur nggak bisa, gue mau demo kan. Nah itu dicari solusinya. Jangan cuma nunjukin ini proyek pemerintah, ini penting. Betul, tapi juga jangan mengganggu kepentingan masyarakat sekitar pada saat pembangunan. Ya Pak, aku pengen nanya, kalau di sekitar situ ada sekolah, kan kegiatan mengajar belajar itu dipindahin dong. Itu gimana? Ya sama, direlokasi juga. Tapi nggak mungkin bikin gedung baru kan? Loh, sangat mungkin kan bangunnya kan bisa bangun gedung semi permanen, temporary. Karena cuma setahun juga kan. Gitu, sekolahan, fasilitas umum lain-lain juga itu dibangun juga temporary hanya buat setahun pada saat relokasi. Lain lagi kalau masyarakatnya mau, kita udah, kalaupun proyeknya udah jadi kita nggak mau deket-deket di sini, itu biasanya asetnya mereka kita ganti rugi, kita ambil alih itu, baru mereka kita pindahin tempat lain. Itu memungkinkan? Tergantung masyarakat. Kalau misalnya masyarakatnya kayak tadi yang Bapak bilang nggak mau, relokasi aja. Oh itu udah disiapkan oleh pemerintah gitu ya? Pasti. Karena pemerintah tuh pasti akan menyiapkan sampai skenario terburuk. Kenapa? Pada akhirnya gini loh, gangguan atas 1.000 orang masyarakat yang kurang lebih tadi di dalam satu desa, ini bukan saya bilang nggak penting, tapi tidak jauh lebih penting dari kepentingan ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat lain. Ya, karena listrik itu kan dialirin nih. Iya, ini kan tenaga listrik. Iya, bukan saya bilang nggak penting ya, tapi ada kepentingan yang jauh lebih besar. Iya, betul. Itu, tapi juga jangan korbankan mereka. That's my point. Mereka tinggal di sekitar pembangunannya. Yes. Selesai kan? Jadi nggak ada yang sulit kan? Nggak ada. Ya makanya saya bingung kalau proyek-proyek security sering demo di mana-mana. Itu project manajemennya atau project manager security-nya mikir apa enggak? Kalau kekuatan doang nggak jamin. Makanya rajin-rajin belajar menggali ilmu sama dengerin nih. Dengerin apa? Channel. Channel, YouTube-nya channel. Karena banyak materi di sini. Iya. Jadi nggak usah ikut training ya? Nonton channel aja? Nonton channel itu sebagai pengayaan. Sisanya. Namun sertifikasi perlu ikut kelasnya. Gitu. Gampang kan? Ada lagi mau kamu tanyain? Enggak. Udah jelas, sangat jelas. Terima kasih banyak buat Pak Darli yang sudah memberikan pendapatnya tentang solusi-solusi pembangunan dari PLTA. Dan terima kasih juga untuk The Surosowan Hotel Royal Krakatau Cilegon yang sudah menyediakan tempat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di Security First number 1. Pak, sekarang kita mau ngapain? Nge-golf? Ayo. Kita kan lagi liburan nih. Iya, ayo kita liburan. Main golf ya? Ya. Oke. Let's go. Thank you.